Halo teman-teman. Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya hidup kita gitu-gitu aja? Kayak nggak maju-maju? Nah, gue juga pernah ngerasain itu. Rasanya kayak stuck di level yang sama. Padahal kita pengen banget dong ya. Hidup kita lebih produktif, lebih sukses, lebih bahagia. Nah, di video kali ini, gue mau kasih tahu rahasia yang mungkin belum banyak orang tahu. Yaitu, gimana caranya nerapin framework konsultasi bisnis kelas dunia. Kayak yang dipakai sama McKinsey, BCG, dan lain-lain, buat ningkatin produktivitas hidup kita. Keren banget kan? Jadi, siapin catatan kalian, siapin cemilan, siapin mental. Karena kita bakal ngebahas step by step gimana caranya mengubah hidup kita jadi jauh lebih produktif dengan framework powerful ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke guys, langkah pertama buat jadi produktif itu kayak kita lagi main detektif. Kita harus tahu dulu nih, masalah kita sebenarnya apa sih? Nah, di sini kita bakal pakai jurus sakti dari McKinsey, yaitu To-Do Step Problem Solving Framework. Tenang aja, kedengarannya aja ribet, tapi sebenarnya gampang banget kok. Pertama-tama, kita fokus dulu di langkah pertama, yaitu define the problem. Jadi kita harus definisiin masalah produktivitas kita sejelas mungkin. Misalnya nih, gue sering banget nunda-nunda pekerjaan, jadinya banyak deadline yang kelewat, dan gue ngerasa nggak produktif banget. Nah, itu baru contoh ya. Kalian bisa ganti sesuai dengan masalah kalian masing-masing. Ingat ya, guys, masalah yang jelas itu udah setengah jalan menuju solusi. Jadi luangkan waktu sejenak, renungkan, dan tuliskan masalah produktivitas kalian dengan detail. Jangan malu-malu, kita sama-sama belajar di sini. Nah, setelah kita tahu masalah utamanya apa, sekarang saatnya kita bongkar masalah itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Kayak lagi bongkar puzzle gitu deh. Di sini kita bakal pakai alat tempur selanjutnya, yaitu logic trees. Ingat ya guys, di langkah kedua dari McKinsey To-Do Step Problem Solving Framework ini, kita harus mecahin masalah kita jadi komponen-komponen yang niche, alias mutually exclusive, collectively exhaustive. Artinya, setiap komponen itu nggak saling tumpang tindih, tapi kalau digabungin, udah mencakup semua aspek masalah kita. Misalnya nih, masalah kita tadi kan sering nunda pekerjaan. Nah, kita bisa pecah lagi nih. Kenapa sih kita sering nunda pekerjaan? Apa karena kita gampang terdistraksi? Atau karena kita nggak punya sistem yang jelas buat ngatur waktu? Atau mungkin karena kita sebenarnya nggak suka sama pekerjaan kita? Nah, dari sini, kita bisa mulai lihat masalah kita dengan lebih terstruktur, dan nggak overwhelming lagi. Oke, sekarang masalah udah kita pecah jadi bagian-bagian kecil. Tapi tunggu dulu, jangan langsung diserang semua. Kita harus pinter-pinter nih milih, masalah mana dulu yang mau kita selesaikan. Nah, di sini kita bakal pakai alat tempur yang nggak kalah keren, yaitu matriks dampak dan kemudahan. Jadi, di langkah ketiga dari McKinsey To-Do Step Problem Solving Framework ini, kita bakal memprioritaskan area yang punya dampak besar dan mudah diimplementasikan. Caranya gampang banget. Kita tinggal bikin tabel dengan dua sumbu, yaitu sumbu dampak dan sumbu kemudahan. Setelah itu kita masukin deh setiap masalah yang udah kita identifikasi di logic tree ke dalam tabel ini. Masalah yang punya dampak besar dan mudah diimplementasikan, kita taruh di prioritas pertama. Nah, masalah-masalah yang lain, kita bisa atur prioritasnya berdasarkan posisi mereka di tabel ini. Chapter 4. Oke guys, sekarang kita udah punya daftar prioritas masalah yang harus diselesaikan. Tapi, hidup kita ini kan bukan cuma tentang masalah doang ya. Ada banyak hal lain yang juga butuh perhatian kita, kayak karir, hubungan, hobi, dan lain-lain. Nah, supaya kita bisa ngatur semua itu dengan baik, kita butuh alat tempur yang lebih canggih lagi, yaitu BCG Growth Share Matrix. BCG Growth Share Matrix ini biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan besar buat ngatur portofolio produk mereka. Tapi kita juga bisa kok make ini buat ngatur portofolio hidup kita. Caranya, kita bagi hidup kita ke dalam 4 kuadran, yaitu stars, cash cows, question marks, dan dogs. Stars ini adalah hal-hal yang punya potensi besar di masa depan, dan kita harus fokus buat mengembangkannya. Cash cows adalah hal-hal yang udah stabil dan menghasilkan keuntungan buat hidup kita, kayak pekerjaan tetap misalnya. Question marks adalah hal-hal yang masih butuh banyak usaha dan belum tentu berhasil, tapi punya potensi besar. Terakhir, dogs adalah hal-hal yang udah nggak terlalu penting, dan mungkin udah saatnya kita lepas.
Chapter 5. Nah, sekarang kita udah punya gambaran yang lebih jelas tentang prioritas hidup kita. Tapi sebelum kita mulai beraksi, ada baiknya kita analisa dulu nih, medan perang kita. Di sini, kita bakal pakai alat tempur yang gak kalah keren dari sebelumnya, yaitu Porter's Five Forces. Porter's Five Forces ini biasanya dipakai buat menganalisa persaingan dalam dunia bisnis. Tapi kita juga bisa kok make ini buat menganalisa persaingan dalam konteks produktivitas pribadi. Misalnya, siapa aja sih pesaing kita dalam hal produktivitas? Apakah itu teman-teman kita yang super rajin? Atau mungkin distraksi-distraksi digital yang selalu berhasil mengalihkan perhatian kita? Dengan memahami medan perang produktivitas kita, kita bisa menyiapkan strategi yang lebih matang dan meminimalisir risiko kegagalan. Ingat guys, persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan. Evaluasi dirimu dengan jujur melalui analisis SWOT. Oke, setelah kita menganalisa medan perang produktivitas kita, sekarang saatnya kita bercermin dan mengevaluasi diri kita sendiri. Di sini kita bakal pakai alat tempur yang simple tapi powerful, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini yang membantu kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam diri kita. Misalnya, apa sih kekuatan kita yang bisa bikin kita lebih produktif? Apakah kita orang yang disiplin, atau kita punya kemampuan belajar yang cepat? Sebaliknya, apa sih kelemahan kita yang bikin kita susah produktif? Apakah kita gampang terdistraksi, atau kita susah fokus dalam waktu lama? Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, dan meminimalisir dampak dari kelemahan kita. Nah, setelah kita menganalisis diri kita sendiri, sekarang saatnya kita melihat keluar dan memahami faktor-faktor eksternal yang bisa memengaruhi produktivitas kita. Di sini kita bakal pakai alat tempur yang gak kalah keren dari sebelumnya, yaitu analisis PESTEL. Analisis PESTEL ini akan membantu kita memahami faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum yang bisa memengaruhi produktivitas kita. Misalnya, apakah kondisi politik yang sedang tidak stabil membuat kita cemas dan susah fokus? Atau mungkin perkembangan teknologi terbaru justru membuat kita semakin terdistraksi? Dengan memahami faktor-faktor eksternal ini, kita bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi dan menyiapkan strategi yang tepat untuk tetap produktif di tengah berbagai situasi. Oke guys, sekarang kita udah punya pemahaman yang lebih komprehensif tentang diri kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke tahap optimasi. Di sini, kita bakal pakai alat tempur yang gak kalah keren dari sebelumnya, yaitu Value Chain Analysis. Value Chain Analysis ini biasanya dipakai sama perusahaan buat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang bisa nambah value atau nilai dari produk atau jasa mereka. Tapi, kita juga bisa kok make ini buat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas harian yang bisa nambah value terhadap produktivitas kita. Misalnya, aktivitas apa aja sih yang bikin kita produktif di pagi hari? Apakah itu olahraga, meditasi, atau mungkin baca buku? Sebaliknya, aktivitas apa aja sih yang bikin kita unproductive? Apakah itu scrolling media sosial tanpa tujuan? Atau mungkin nonton Netflix sampai lupa waktu? Dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas ini, kita bisa mulai ngurangin hal-hal yang unproductive dan ngelakuin lebih banyak hal yang bikin kita produktif. Nah, setelah kita tahu aktivitas apa aja yang bikin kita produktif, sekarang saatnya kita masuk ke tahap penyelarasan. Di sini, kita bakal pakai alat tempur pamungkas dari McKinsey, yaitu 2S Model. 2S Model ini terdiri dari 7 elemen penting, yaitu strategy, structures, shared values, skills, style, and staff. Dalam konteks produktivitas pribadi, 2S Model ini bisa kita artikan sebagai berikut. Strategy, tujuan hidup dan rencana kita buat mencapainya. Structure, cara kita mengatur waktu, energi, dan sumber daya kita. Systems, kebiasaan, rutinitas, dan tools yang kita gunakan untuk mendukung produktivitas kita. Shared values, prinsip dan nilai-nilai yang memandu tindakan kita. Skills, kemampuan dan keahlian yang kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Style, gaya kepemimpinan dan cara kita memotivasi diri sendiri. Staff, orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk lebih produktif. Dengan menyelaraskan ketujuh elemen ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai produktivitas maksimal.
Oke guys, sekarang kita udah punya fondasi yang kuat buat meningkatkan produktivitas kita. Tapi, kita nggak boleh cepat puas. Kita harus terus bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini kita bakal pakai alat tempur yang nggak kalah keren dari sebelumnya, yaitu Ansoff Matrix. Ansoff Matrix ini biasanya dipakai sama perusahaan buat merencanakan pertumbuhan bisnis mereka. Tapi, kita juga bisa kok make ini buat merencanakan pertumbuhan produktivitas kita. Caranya, kita bagi strategi pertumbuhan kita ke dalam 4 kuadran, yaitu Market Penetration, Market Development, Product Development, dan Diversification. Dalam konteks produktivitas, Market Penetration bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kita dalam aktivitas yang sudah ada. Market Development bisa diartikan sebagai upaya untuk mencoba aktivitas baru yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Product Development bisa diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan skill dan kemampuan kita agar bisa lebih produktif. Dan terakhir, Diversification bisa diartikan sebagai upaya untuk mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman kita, yang bisa berdampak positif pada produktivitas kita. Oke guys, kita udah di penghujung perjalanan kita nih. Tapi, sebelum kita sampai di tujuan akhir, ada satu hal penting yang gak boleh kita lupakan, yaitu monitoring dan evaluasi. Di sini, kita bakal pakai alat tempur terakhir kita, yaitu Balanced Scorecard. Balanced Scorecard ini biasanya dipakai sama perusahaan buat ngukur kinerja mereka dari berbagai perspektif. Tapi, kita juga bisa kok make ini buat ngukur kemajuan produktivitas kita. Caranya, kita tentukan dulu nih, indikator apa aja sih yang mau kita ukur. Misalnya, jumlah tugas yang berhasil kita selesaikan dalam sehari, atau mungkin jumlah waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang produktif. Setelah itu, kita tentukan target yang ingin kita capai untuk setiap indikatornya. Terakhir, kita pantau dan evaluasi secara berkala, apa kita sudah on track atau belum. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, kita bisa memastikan bahwa kita terus bergerak menuju tujuan kita, yaitu hidup yang produktif. Nah guys, tibalah kita di penghujung perjalanan kita. Setelah melewati berbagai macam framework dan analisis, sekarang saatnya kita mensintesis semua informasi yang udah kita kumpulkan dan membuat rencana aksi yang konkret. Ingat ya guys, di langkah ke-6 dan ke-7 dari McKinsey Subidu Step Problem Solving Framework ini, kita harus mengintegrasikan semua temuan kita dan membuat rekomendasi yang actionable. Artinya, rekomendasi kita harus jelas, terukur, achievable, relevant, dan time-bound. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kembali semua hal yang udah kita pelajari di video ini. Tuliskan semua insight, ide, dan rencana aksi yang terlintas di pikiran kalian. Ingat, nggak ada rencana yang sempurna, yang penting kita mulai bergerak dan take action. Gimana guys, seru banget kan belajar tentang framework konsultasi dan gimana cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari. Gua harap video ini bisa ngebantu kalian buat lebih produktif dan mencapai tujuan hidup kalian. Ingat ya, kunci dari produktivitas itu bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dengan menggunakan framework yang tepat, kita bisa bekerja lebih efisien dan efektif. So, let's make our life more productive and meaningful. Jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah panduan langkah demi langkah untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai transformasi hidup yang signifikan. Jangan lupa untuk terus evaluasi dan iterasi rencana Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.